Selamat malam. Hari ini hari terakhir dari bulan April tanggal 30. Tapi firman Tuhan tidak berakhir. Firman Tuhan masih dilanjutkan. Kita menyaksikan dalam bacaan pertama hari ini bahwa karya penginjilan, karya evangelisasi walaupun dihambat oleh banyak penganiayaan, tapi tetap berjalan terus dengan kekuatan Roh Kudus. Paulus dan Barnabas menjelajah daerah Pamfilia dan Pisidia, kemudian mereka dihambat oleh orang-orang di sana, bahkan dirajam sampai dianggap sudah mati. Tapi ketika para murid datang mengelilingi, mendoakan mereka bangkit dan masuk lagi kembali ke kota. Lalu besoknya mereka berangkat bersama-sama ke Derbe. Dari Derbe mereka memberitakan Injil dan kemudian sampai ke Listra dan Ikonium, lalu ke Antioquia. Di tempat itu mereka memberitakan bagi para murid bagaimanakah masuk kerajaan surga itu tidak main-main, bukan jalan mulus, tapi jalan disertai dengan sengsara dan penderitaan. Tapi Tuhan tidak lupakan segala penderitaan itu. Dia menyediakan kebahagiaan untuk kita. Bila kita mau menderita untuk kerajaan surga, Tuhan menyediakan kebahagiaan untuk kita dalam kerajaan Allah. Jadi kita tidak perlu takut. Jadi Paulus dan Barnabas juga tidak pernah takut walaupun penuh penganiayaan dalam hidup mereka, tapi selalu mereka mendapati karya Tuhan diberikan pada mereka dengan segala berkat dan jalan keluar. Akhirnya mereka tiba di tempat yang menyenangkan, yaitu di tempat di mana mereka diterima oleh orang-orang. Dan di Antioquia itu mereka menjadi benar-benar rasul yang membawa sukacita pada jemaat-jemaat. Sangat menarik kita melihat bahwa di tengah penganiayaan pun Paulus dan Barnabas menetapkan penatua, pemimpin-pemimpin umat setempat untuk memimpin umat yang mulai berkembang. Ini struktur gereja yang pertama mulai berkembang dari seawal itu akan menjadi lengkap dan menjadi sangat tertata oleh tangan kita manusia dengan segala perangkat-perangkat yang ada dalam gereja sekarang. Kita tahu bahwa kita dipimpin oleh Roh Allah, tapi Roh Allah membutuhkan manusia, yaitu kita. Jadi kalau Tuhan menghendaki, Anda pun, saya sudah dipanggil, dan Anda juga harus melaksanakan tugasmu sebagai warta Injil di tempat-tempat di mana Anda berada, untuk membangkitkan iman dari umat dan menyebarkannya kemana saja sampai ke ujung bumi. Itulah maksud dan rencana Tuhan baik kita yang sekarang ada. Tiap generasi mempunyai tugas mengatakan Injil kemana kita dimungkinkan dan dikehendaki oleh Roh Kudus. Itu bukan kita yang mau, tapi Tuhan menghendaki demikian. Jadi kalau ada panggilan untuk mulaikan suatu karya penginjilan di mana saja, buatlah itu dengan baik, karena Tuhan akan mengiringi, Tuhan akan menyertai dengan rahmat dan berkatnya, walaupun disertai penganiayaan. Dalam amanat perpisahan yang kita baca dalam Injil, Tuhan Yesus mengatakan pada kita bahwa Dia meninggalkan damai kepada kita. Tapi damai bukan damai seperti yang diberikan oleh dunia, melainkan damai yang Dia berikan adalah damai surgawi, damai ilahi yang menyegarkan hati dan menenteramkan jiwa.
kita mendapat ketenangan di mana kita ada bersama Tuhan dalam pekerjaan, walaupun pekerjaan dunia ini menantang dan menghambat, tapi kita tetap tenang dan bahagia menjalankannya karena kita tahu kita dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan menyertai kita dalam pekerjaan kita. Jadi karena itu kita berharap bahwa jadi banyak orang lagi bekerja untuk Tuhan dalam ladang pekerjaan ini, karena masih membutuhkan banyak orang untuk bekerja. Tiap-tiap hari panggilan kita berdoa untuk panggilan pastor dan suster, tapi di mana-mana kita mendengar bahwa selalu ada keluhan, kekurangan tenaga. Kekurangan tenaga itu harus datang dari mana? Bukan datang dari siapa-siapa, datang dari kita juga, orang tua yang punya anak dan anak-anak yang mendapat bisikan dalam hati harus menanggapi panggilan khusus ini, tapi juga panggilan-panggilan yang lebih banyak. Imamat kita melihat bahwa dalam gereja makin banyak juga puarta-puarta awam yang bekerja, yang mengabdi dan berbakti. Semoga ini semua merupakan pekerjaan Tuhan yang akan berkembang, tidak pernah akan putus, tidak pernah akan punah. Kita punya tugas melanjutkan misi penginjilan sampai ke ujung dunia, sampai orang manusia terakhir di mana saja mendengarkan bahwa Tuhan mencintai kita, bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan itu selalu mau memberikan kepada kita keselamatan kekal, kemudian memberikan kebahagiaan bukan nanti saja, tapi baik sekarang. Dia menopang hati kita dan hidup kita untuk selalu bahagia. Amin. Tuhan Bapa yang baik makin hari makin melanjutkan ajaran Kristus. Hari ini hari terakhir bulan April. Kami bersyukur kepadamu karena selama bulan April, bulan kebangkitan ini, kami juga merasa semangat kebangkitan Tuhan ada dalam diri kami. Tuhan menjaga selalu kami dengan kekuatannya dan dengan makan firman-Nya. Tentu Dia selalu menjaga kami dengan berkat-berkat-Nya. Malah Tuhan siapkan hati kami dan hidup kami untuk masuki bulan Bunda Maria, bulan Mei yang kami nanti-nantikan. Semoga dalam bulan Mei nanti Tuhan selalu mendengarkan setiap doa dan keluh kesah kami dan memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada kami semua. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin.